Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicho manusa patilabho Kijang macana civitang Kijang saddhamma sawanang Kijo hudanam upadu. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada Buddhawaga, syair 182. Yang saya hormati Romo Ramani, Bapak dan Ibu, saudari-saudari sama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita telah bersama-sama melakukan suatu tindakan kebajikan, ya. Ini mana kita sebagai umat Buddha tentunya setiap hari Minggu mengadakan puja bakti yang biasanya dengan tujuan melakukan penghormatan, ya. Selain melakukan puja, juga kita sebagai umat Buddha datang ke wihara tentunya untuk melakukan kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, Anda datang ke wihara tentu bukan hanya sekedar bermain-main, bukan hanya sekedar berlibur, tetapi Anda datang ke wihara tujuannya yaitu untuk melakukan kebajikan, ya. Pada hari ini Anda ingin berceramah yaitu mengenai tentang manusia paling beruntung. Di mana Bapak dan Ibu kita ketahui bahwa terlahir menjadi manusia itu merupakan suatu keuntungan yang sangat baik bagi kita. Yang di mana kita ketahui bahwa terlahir menjadi manusia, ia yang memiliki akal dan pikiran. Perbedaannya dengan binatang atau hewan, ia tidak mempunyai akal dan pikiran. Karena itu Bapak dan Ibu, karena manusia memiliki akal dan pikiran, ia bisa melakukan suatu tindakan, yang dimana tindakan ini bisa saja tindakan buruk dan bisa saja tindakan baik, dan itu tergantung diri kita pribadi masing-masing. Secara etimologi, manusia atau manusa dalam bahasa Pali terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu mano dan usa. Mano yang berarti pikiran atau sering disebut dengan batin. Sedangkan usa yang berarti luhur, mulia, agung. Jadi secara harfiah pengertian manusia atau manusia, makhluk yang memiliki batin atau pikiran yang luhur,
yang agung, yang mulia. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itulah manusia pada umumnya. Bapak dan Ibu, kita memahami sebagai umat Buddha, kehidupan kita tidak hanya satu kali saja, tetapi ribuan kali, bahkan berjuta-juta. Tidak hanya berjuta-juta, juga tidak terhingga, tidak terhitung. Ibaratnya seperti kita melihat tumpukan pasir, kemudian kita berusaha untuk menghitung pasir, tentu tidak bisa menghitungnya. Demikian pula kehidupan kita terlahir berulang-ulang, tidak bisa terhitung. Sang Buddha menyatakan bahwa ketika Sang Buddha baru saja mencapai pencerahan, penerangan sempurna, anika jati sangsarang, sandawi sang anipisang, kahakarang kawisanto, luka jati punang-punang. Yang artinya Bapak dan Ibu, melalui banyak kelahiran yang telah kulalui, ku mencari namun tidak kutemukan si pembuat rumah ini. Sungguh menyedihkan, menyakitkan kehidupan yang berulang-ulang. Jadi bahwasannya Bapak dan Ibu, jangankan kita, Sang Buddha pun juga sebelum mencapai kebudaan, ia harus terlahir di beberapa alam kehidupan, ya, kehidupan, yaitu alam binatang, yaitu alam dewa dan sebagainya. Ya. Jika kita memahami Bapak dan Ibu, kita terlahir sebagai manusia adalah yang sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita terlahir menjadi manusia, kita bisa banyak melakukan tindakan yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Akan tetapi kita, walaupun terlahir menjadi manusia, terkadang kita itu sering berbuat yang tidak bermanfaat, tidak baik, tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada diri kita maupun orang lain. Jadi akibatnya apa Bapak dan Ibu? Karena kita sering melakukan tindakan jahat, tindakan buruk yang tidak bermanfaat, kita bisa terlahir di alam yang menderita. Jadi demikian Bapak dan Ibu, memang terlahir sebagai manusia patut kita syukuri, kita hargai kehidupan saat ini juga. Seperti yang dikutip di dalam Dhammapada Buddha Wagga, ayat 182, menyatakan bahwa ada 4 hal renungan bagi kita yang terlahir sebagai manusia. Yang pertama yaitu sungguh sulit terlahir menjadi manusia, atau dalam bahasa Pali, kico manusa patilabhu. Di mana Bapak dan Ibu, kelahiran sebagai manusia adalah yang paling sangat menguntungkan bagi kita, yang dimana terlahir
menjadi manusia itu sangatlah sulit, sangatlah susah. Sang Buddha menyatakan di dalam Samyutta Nikaya 4, memberikan perumpamaan betapa sulitnya terlahir menjadi manusia. Sang Buddha mengibaratkan seperti tanah yang berada di kuku Sang Buddha lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang berada di bumi. Begitu pula Bapak dan Ibu, sangat sedikit yang bisa terlahir sebagai manusia. Masih banyak kehidupan yang terlahir bukan manusia. Dalam hal ini, agama Buddha memberikan dua kategori, yaitu alam bahagia dan alam menderita. Alam bahagia contohnya seperti alam dewa atau alam Brahma. Sedangkan alam menderita contohnya seperti alam peta, asura, binatang, dan neraka. Jadi demikian Bapak dan Ibu, bahwa alam bahagia dan alam menderita bisa dinikmati oleh dewa, khusus alam bahagia, dan menderita khususnya peta, alam binatang. Dan manusia ini memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa bahagia, bisa menderita. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa sulit terlahir sebagai manusia, kita pahami bahwa seseorang yang ingin terlahir menjadi manusia, bercita-cita ingin menjadi manusia, itu tidaklah mudah, tidaklah gampang, sulit. Ia harus melakukan banyak kebajikan, memenuhi parami. Jika paraminya sudah cukup, maka dia bisa terlahir di alam manusia. Akan tetapi Bapak dan Ibu, walaupun kita terlahir sebagai manusia, kita juga harus sehat. Sehat secara fisik maupun mental. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena seseorang yang terlahir sebagai manusia harus sehat fisik, terutamanya ketika ia sehat fisik, tidak cacat. Contohnya, apabila ia tidak mempunyai kaki ataupun tangan, sangat sulit kemungkinan untuk melakukan kebajikan. Begitu pula dengan seseorang yang cacat mental, juga sangat sulit. Contohnya apa? Contohnya seperti orang stres atau orang gila, sangat sulit, ya. Makanya kita sebagai manusia terlahir saat ini, beruntunglah bisa terlahir menjadi manusia yang sehat fisik maupun mental. Ya. Dan karena kita sudah terlahir menjadi manusia, kita hendaknya bisa mempraktekkan dhamma, melakukan kebajikan, menghindari perbuatan buruk. Itu yang pertama, ya. Sungguh sulit terlahir menjadi manusia. Yang kedua Bapak dan Ibu, sungguh sulit kehidupan manusia. Kicang macana jiwitang. Sungguh sulit kehidupan manusia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kehidupan ini selalu diliputi oleh berbagai macam masalah yang bisa membuat batin kita
pikiran kita menjadi tidak damai, tidak tenang, tidak bahagia, timbullah gejolak batin. Karena Bapak dan Ibu, sungguh sulit kehidupan manusia, kita khususnya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita bekerja, mencari sesuap nasi, banting tulang, dari pagi hingga malam, atau dari pagi pulang pagi, demi apa? Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi melangsungkan kehidupan, mempertahankan hidup. Terkadang pula kita bekerja keras, kemudian tidak lagi bisa melakukan kebajikan. Padahal terlahir sebagai manusia memang sulit, kehidupan manusia juga sulit. Mengapa ia terlahir sebagai manusia malah ia berbuat yang tidak baik? Seharusnya ia berbuat baik. Bapak dan Ibu, memang kehidupan kita dilandasi oleh berbagai macam masalah. Entah itu masalah dalam pekerjaan, mencari kebutuhan hidup. Terkadang ia juga mengalami kegagalan, frustasi, putus asa, gagal dalam pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Akan tetapi karena kebutuhan manusia harus dipenuhi supaya dapat menunjang kehidupannya, manusia bekerja keras dari pagi hingga malam hari. Begitulah sulitnya kehidupan manusia. Terkadang pula kita sebagai manusia diliputi oleh namanya keserakahan, kebencian, kebodohan. Karena timbulnya keserakahan, kita mengingini, mencari dan terus mencari hingga kita lupa untuk berbuat baik. Kemudian karena sulit sebagai manusia, sulit pula terlahir sebagai binatang atau hewan. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena binatang atau hewan demi mencari kebutuhan hidupnya, ia terus bertengkar, berkelahi, membunuh satu sama lain. Begitu pula dengan seseorang yang terlahir menjadi peta yang diliputi oleh rasa haus, lapar, ia makan ingus-ingusan, makan kotoran, bahkan ia juga tidak bisa makan dan minum. Begitulah sulitnya kehidupan manusia dan sulitnya kehidupan semua makhluk. Jadi kita apa Bapak dan Ibu? Karena kita sudah terlahir menjadi manusia, walaupun sulit apapun, kita sangat bersyukur bisa praktek agama, bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha, bisa juga memutuskan roda samsara ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama, sungguh sulit terlahir menjadi manusia, sungguh sulit kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sungguh sulit dapat mendengarkan dhamma. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dari sekian orang, banyak orang, jutaan orang,
bahkan ribuan orang yang bisa mendengarkan dhamma hanyalah sedikit. Masih banyak makhluk yang terlahir di 31 alam kehidupan yang tidak bisa mendengarkan dhamma, tidak bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Jadi demikian Bapak dan Ibu, sulit mendengarkan dhamma. Kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung, paling bahagia, paling yang sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita bisa mendengarkan dhamma, mempraktekkan dhamma, ajaran Sang Buddha. Dan kita hendaknya, karena kita bisa mengenal dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, teruslah melakukan kebajikan dan menghindari perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Nah, dengan demikian kita sudah menjadi manusia, kemudian kita bisa menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kita bisa mendengarkan dhamma, dan ini yang patut kita syukuri, patut kita hargai. Yang keempat yaitu Bapak dan Ibu, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Ketika seseorang yang bercita-cita, yang berkeinginan untuk menjadi Buddha, itu adalah hal yang sangat langka dan sulit. Mengapa demikian? Karena seseorang yang ingin bercita-cita, ingin menjadi Buddha, ia harus memiliki parami yang cukup, yang banyak. Seperti kita ketahui, sebelum menjadi bodhisatta, Sang Buddha pernah terlahir menjadi petapa Someda. Pada waktu itu, petapa Someda terlahir di zaman Buddha di Pangkara. Kebetulan pada waktu itu warga memperbaiki jalan yang akan dilewati oleh Buddha dan siswanya. Kemudian petapa Someda dari atas ia terbang melihat penduduk yang sedang membersihkan jalan tersebut yang akan dilewati oleh Buddha dan siswanya. Kemudian turunlah petapa Someda, kemudian bertanya kepada warga atau penduduk tersebut bahwa para warga membersihkan jalan untuk dilewati oleh Sang Buddha dan siswanya. Karena baru pertama kali petapa Someda ini mendengar kata Sang Buddha, ia juga ikut nimbrung, ikut serta untuk memperbaiki jalan. Tetapi Bapak Ibu, ketika Buddha di Pangkara sudah hampir lewat jalan tersebut, ternyata jalan tersebut itu tidak selesai. Akhirnya dengan tekad, dengan semangat, petapa Someda membaringkan dirinya
di atas lumpur. Karena dengan tekadnya, sang Buddha pun dengan siswanya melewati jalan tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas petapa Someda. Dan petapa Someda, ia bertekad di dalam batinnya akan menjadi Buddha. Kemudian ternyata pikirannya si petapa Someda diketahui oleh Buddha di Pangkara. Buddha menyatakan bahwa petapa Someda kelak akan menjadi Buddha, yaitu Buddha Gotama. Apakah hanya bertekad sampai di situ saja? Tidak. Petapa Someda setelah bertekad, ia banyak melakukan kebajikan, parami, bahkan kelahiran yang berulang-ulang. Pernah jadi dewa, jadi hewan, ya seperti kelinci, monyet dan sebagainya. Ya. Nah jadi itulah Bapak dan Ibu, sulit terlahir menjadi manusia, sulit kehidupan manusia, sulit dapat mendengarkan Dhamma, dan sulit munculnya seorang Buddha. Yang dimana bahwa petapa Someda mengalami kelahiran yang berulang-ulang, melengkapi parami. Dengan melengkapi paraminya tersebut, barulah bisa mencapai kebuddhaan saat ini di ajaran Buddha Gotama. Pertanyaannya, apakah Buddha masih ada? Masih ada. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa barang siapa yang melihat Dhamma, mempraktekkan Dhamma, berarti ia melihat Sang Buddha. Barang siapa melihat Sang Buddha, berarti ia melihat Dhamma. Ya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, kita memahami bahwa sulit terakhir menjadi manusia, dan ini adalah sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia yang terlahir di saat ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena terlahir menjadi manusia, kita bisa banyak melakukan kebajikan, bisa melengkapi parami-parami pada kehidupan saat ini, dan yang terpenting bahwa kehidupan saat ini juga kita bisa mampu untuk memutuskan rantai kelahiran kita saat ini juga. Dengan memahami sulitnya terlahir menjadi manusia, sulitnya kehidupan manusia, sulit dapat mendengarkan Dhamma, dan sulit munculnya seorang Buddha, kita patutlah disebut manusia yang paling beruntung. Beruntung apa? Karena kita sudah terlahir menjadi manusia, kemudian kita bisa melewati kesulitan, kemudian kita bisa dapat mendengarkan Dhamma, dan kita bisa melihat Sang Buddha dengan mempraktikkan Dhamma. Sekian yang bisa Banti sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu sebagai bentuk melakukan kebajikan supaya memiliki parami yang banyak, dan salah satu bentuk motivasi untuk bisa mencapai tingkat kesucian dan mengakhiri duka di kehidupan saat ini juga. Sekian dan terima kasih. Sape satapuantu supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.